warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Detik-detik Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya, marilah kita memperkenalkan para pemain dan kru yang ada. Untuk yang pertama, saya Sundari Ainun Putri Karmana sebagai narator dan penata naskah Gina Azhar. Mohon maaf Gina Azhar tidak hadir dikarenakan ada halangan. Dan untuk penata suara Dila Nur Aziza. Sebagai kameramen ada Fauzan Nurkolbi, Nelly Lailia, dan Bila Ajahra. Sebagai seksi dekorasi ada Nanda, Nabila, Sika, Wulan, Dina, Silviana, dan Anissa, Alifa, dan Delvia. Untuk penata rias ada Sofi Rahmawati Anzani. Untuk penata rias ada Sofi Rahmawati Anzani, Jalka Alivia Yasmin, Rahmi, Isrina, Siva, Idlal, dan Rizky Luciana. Untuk sutradaranya ada Destia Ramadanti dan kepada Destia Ramadanti. Dan untuk yang menjadi sebagai pemuda ada Muhammad Rizky Bahtiar, Alifian Aditya, dan Farid Fadian. Sebagai Wigana ada Fikri Juliana Putra. Sebagai Darwis adalah Raihan dan Sasmita. Sebagai Subeno ada Gani. Sebagai Saleh ada Ilham Gunawan. Sebagai Sukarni ada Saka. Ada Laksamana Maida sebagai Iqmal. Fauji Baiza sebagai Sahrir. Ruby Ilham sebagai Subarjo. Muhammad Rizky Ginanja sebagai Sayuti Melik. Ilham Nur Fajar sebagai BM Dia. Dan proklamator kita Muhammad Hatta sebagai Ihsan Alim. Ihsan Alim sebagai Muhammad Hatta. Andar Tahani sebagai Fatmawati. Dan Ihsan Asraubi sebagai Soekarno. Inilah kru dan pemain dari kelas 11 IPS 2. Mohon tepuk tangannya. Untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai dramanya. Terima kasih. Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, masih bersama saya Jejak Ebo dalam kabar Anda di RRI. Berita utama, Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera beritahu Karno dan Bung Kata.
telah pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Sarir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Menurut saya, kita harusnya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang. Baiklah, saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Baiklah. Assalamualaikum. Bung Karno? Bung Karno, saya dan Bung Sarir akan menemui Anda guna membahas kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Mari kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ada masalah apa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan Bung Sarir sampaikan. Berita apakah itu, Sarir? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana jika kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sebenarnya saya tidak berhak bertindak sendiri. Alangkah janggal bila saya mengecam kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung. Mari. Malam ini juga kita akibatkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Saya Sukarni Kartosuwiryo. Saya Hairul Saleh. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Kita bukan yang tidak melaksanakan Ini batang leherku. Ini batang leherku. Potonglah sekarang juga. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali. Bil. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan malah menyuruh Bung Karno untuk melakukan hal itu? Saya hanya mengingatkan, jika Bung Karno tidak melaksanakan pembangunan federasi, maka Menit tegaklah sanksi, Isam. Ini kemana, bro? Ini jadi. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkannya sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Tapi saya yakin kita bisa, Bu. Nah, loh, benar, Bu, kata Darwin. Kita pasti bisa, Bu. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar itu, Bu. Cepatlah. malam ini, Bu, malam ini. Bu. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik membuat keributan seperti ini.
Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi mohon maaf sebelumnya. Saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Laksanakan proklamasi. Lantas tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita culik bukan? Kita desak mereka agar segera bersama-sama. Culik. Ya, kita culik mereka. Lalu kita desak agar mereka segera bersama-sama. Benar, dengan begitu mereka tidak bisa membunuh mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Hei, sembarangan sekali Anda bicara. Mau ditempatkan di mana mereka berdua? Anda ayam. Ya saya yang mengatur. Ya saya yang mengatur saudara tersebut. Baiklah. Assalamualaikum Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan mencuri Bung Harno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Menculik mereka? Ya, ini sudah menjadi kesepakatan kami. Bisakah kamu memberikan keamanan dan tempat untuk kami? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Begini, Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Setuju. Assalamualaikum. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo Bung harus ikut kami. Anda harus ikut kami Bung. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Karena deadlock ini sudah menjadi. Apa yang Anda bicarakan? Ingat dan Angus. Apa yang Anda bicarakan? Kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami. Ayolah, kamu harus cepat ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda. Ayo. Baiklah. Ada apa kalian malam-malam datang ke rumah saya? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Kamu kepala pemuda. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang anak dan seorang istri? Bagaimana dengan mereka? Mengapa banyak orang? Mundur takut mendengar suara. Begini nih Mas, pemerintah pemuda ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan aku dan Gutut? Kalian akan meninggalkan kami? Ya benar Bung, jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan Bu Fatmawati. Tapi kita harus berangkat sekarang. Baiklah. Sebenarnya apa maksud kalian membawaku? Kami tidak ingin Anda dan Bung Hatta terpengaruh oleh Jepang. Jadi kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah. Kita sudah sampai, Bung. Mata. Ternyata kau di sini pula. Iya, Bung Karno. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Benar. Jadi kami para pemuda telah sepakat
saat yang tepat, waktu yang tepat, dan kali ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk segera melaksanakan proklamasi dan melepaskan belenggu-belenggu dari penjajah yang selama beratus-ratus tahun akan berapa-apa Indonesia negara ini. Kenapa kau tidak percaya begitu saja soal itu? Di luar, karena mereka berdua tidak ada. Kemarin ini mereka tidak bisa. Mengapa? Kalau begitu, mungkin aku menemui mereka terlebih dahulu. Ada apa, saudara Subarto? Saya ini Jadi berita itu benar adanya? ya, karena saya rasa sudah memberitahukan kepada anak. Memang betul, tapi memang saya masih belum percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu, Bu. Ya, sebenarnya memang. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kita sudah sampai di Jakarta. Mari kita ke rumah Laksamana Meda untuk membahas proklamasi. Baiklah, kalau begitu tapi tunggu sebentar. Saya ingin mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Baiklah, kami akan mengantar Anda. Tempati tempatmu untuk merumuskan naskah proklamasi. Oh, kalau begitu silakan saja pakai rumah saya. Terima kasih, Tuan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, tunggu. Bangsa Indonesia, apalagi ya? Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 5, atas nama bangsa Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Loh, ojo, Bob, ojo. Lebih baik
Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia, in the name of Indonesian. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini, Bu. Lalu, pukul berapa akan kita melaksanakan proklamasi? Karno. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, Bung. Sebagaimana umat Islam melaksanakan sholat selama sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat lagi 17 Agustus? Nah, itu saya setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Lalu, siapa yang akan mengibarkan tiang untuk benderanya, Bung? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk membuatkan bendera merah putih. Dia siapkan tiangnya. Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Siapa yang akan menandatangannya? Saya kan sudah bilang, kalau bilang saya ya, Indonesia kan Indonesia kok. Baiklah. Baiklah. Sebelah sana. Keserambi depan rumah diikuti ibu Fatmawati. Bung Karno mendekatkan mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk
untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting bagi bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita dijajah oleh merdeka, bahkan dah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ada naik dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang ini, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada ditinjau. Di dalam zaman Jepang ini, kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib tanah air kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah melaksanakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sehias kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pengibaran bendera merah putih oleh Subud dan Latif Herdanira diiringi oleh lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang Sekian drama detik-detik menjelang proklamasi dari kelas 11 IPS 2. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton. Maaf atas segala kesalahan yang telah kami terima.
does. Search but you stay lost.